Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita dari serial anime yang berjudul Naseboku no Sekai, Odare Mobotene no Kai episode ketiga dan keempat. Dan tak usah berlama-lama lagi, mending kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. やろう。悪魔の英雄への挑戦だ。 Setelah itu nampak Jiane dan yang lainnya bersiap menyerang ibu kota kerajaan. Melihat hal itu, Rene pun mengungkapkan jika ia membenci semua ras, bahkan ia juga membenci ras manusia karena mereka lemah. Namun fakta jika ia mempunyai semua karakteristik itu adalah hal yang paling ia benci. Rene juga merasa jika hanya Kai yang tidak takut kepadanya dan tak membencinya. Setelah itu nampak semua pasukan perlawanan Federasi Urza berangkat untuk menyerang melalui jalur bawah tanah. Bersamaan dengan itu nampak Saki merasa ketakutan karena ia harus menemani Kai dan Rine untuk mengalahkan Vanessa. Saki dan Asran diminta jadi pendukung karena Kai percaya jika mereka bisa membantunya. Melihat keadaan Saki, Rine pun menenangkannya, dan jika terpojok maka Rine akan menghancurkan diri bersama Vanessa. Asran juga merasa khawatir jika para iblis akan menyadarinya karena pasukan manusia bergerak dengan jumlah besar. Mendengar hal itu, Kai lalu menjelaskan jika iblis pandai mendeteksi mana, tapi untungnya manusia tak mempunyai mana. Setelah itu nampak pasukan manusia telah tiba di depan tangga untuk menuju ke permukaan. Singkat waktu setelah Jiane membakar semangat para prajurit, mereka pun berlari menuju permukaan untuk menggempur pasukan iblis. Dan setelah sampai di depan istana pemerintahan, nampak pasukan iblis akan menghadang mereka. Dan sesaat kemudian, setelah Kai menghabisi salah satu iblis di sana, nampak pasukan iblis keluar dari lingkaran sihir. Melihat hal itu, Kai pun berencana akan menghabisi mereka sekaligus. Setelah selesai melakukan persiapan, Kai pun langsung melancarkan serangan area. Dan sesaat kemudian, melihat Asran merasa heran dengan serangannya barusan, Kai pun menjelaskan jika serangan ini adalah amunisi efek area yang diciptakan dari dunianya. Singkat waktu, Rene pun memberitahukan jika Vanessa berada di lantai teratas. Dan setelah mereka berdiskusi, Jiane pun memerintahkan pasukannya untuk bergerak. Regu pertama akan menghentikan iblis yang akan masuk ke istana pemerintahan, dan regu kedua akan menyelamatkan tahanan bawah tanah. Sedangkan Jiane dan yang lainnya akan menaiki tangga darurat untuk menuju lantai teratas. Namun saat di perjalanan, Rine melihat anak iblis yang mencoba memanggil iblis besar. Dan benar saja karena sesaat kemudian nampak iblis keluar dari lingkaran sihir di dinding. Dan saat iblis itu berhasil menangkap salah satu prajurit, namun sesaat kemudian, setelah itu, Valin pun meminta mereka naik terlebih dahulu karena ia yang akan mengalahkan iblis tersebut. Meski merasa khawatir, namun karena tak ada pilihan lain, Jiane pun menyetujui hal itu. Di sisi lain, nampak regu pertama sedang berusaha menghentikan para iblis, sedangkan regu kedua berhasil menyelamatkan tahanan bawah tanah. Kembali ke regu Jiane, nampak mereka masuk ke dalam ruangan. Namun secara tiba-tiba muncul serangan petir yang mengenai Jiane. Melihat hal itu, jelas saja Kai merasa khawatir. Beruntungnya Jiane selamat dari serangan tersebut karena ia memakai pakaian roh elf. Jiane lalu menjelaskan jika alat sihir ini telah ia curi dari tanah elf, yang diketahui jika pakaian itu bernama baju cahaya mistik dan tak ada yang bisa mengalahkan pakaian ini dalam hal ketahanan sihir. Setelah itu, Jiane pun meminta mereka pergi duluan karena ia yang akan menahan iblis tersebut. Mendengar hal itu, Kai dengan penuh keyakinan pun berkata jika ia pasti akan mengalahkan Vanessa. Setelah mereka berempat pergi, Jiane dan beberapa pasukan yang lain akan melawan iblis itu. Setelah itu nampak Kai dan yang lainnya memakai ban lengan agar para iblis tak menemukan keberadaan mereka. Meski ban lengan itu buatan Rine, namun ia beralasan jika benda itu buatan manusia yang meniru pelindung malaikat. Tak lama kemudian nampak iblis berukuran besar muncul di depan mereka. Awalnya Saki merasa panik dan akan menembak iblis tersebut. Beruntung Rine menghentikannya sehingga keberadaan mereka tak terdeteksi. Setelah iblis itu pergi, Kai pun merasa jika benda ini sangat efektif. Singkat waktu nampak mereka berada di depan sekring, dan ternyata mereka berencana mematikan sekring apabila Kai dan Rine berhasil mengalahkan Vanessa, atau jika mereka tak bisa mengalahkannya. Dengan mematikan sekring, maka Kai dan Rine bisa kabur saat gelap gulita. Dan tentu saja Kai akan beritahukan timing saat mereka diminta melakukan hal itu. Rine juga memberi saran agar mereka tetap berada di sini dan tetap diam. Dengan begitu para iblis tak akan datang ke tempat ini. Setelah itu mereka pun berangkat menuju tempat Vanessa. Setelah sampai di dalam ruangan, nampak para iblis menghadang mereka.
mereka. Dan sesaat kemudian, setelah membawa Kai, Rene pun memintanya untuk pergi terlebih dahulu karena ia yang akan menghadapi mereka. Meski pada awalnya sang MC menolak, namun ia tak punya pilihan lain dan meminta Rene untuk menyusulnya. Melihat keberadaan Rene, para iblis pun mencium bau busuk karena di dalam tubuhnya terdapat aroma dari berbagai ras. Para iblis pun bertanya-tanya siapakah sebenarnya Rene. Mendengar hal itu, Rene pun tak mengetahuinya karena yang terpenting saat ini ia membenci para iblis. Rene ingin bersama dengan Kai dan jika mereka menghalanginya maka ia tak akan mengampuninya. Di sisi lain, Kai pun tiba di ruangan Vanessa. ようこそ人間。 Sementara itu, nampak Gianni dan prajurit yang lain melancarkan serangan, namun sayangnya serangan mereka sama sekali tak berhasil. Dan ketika iblis itu membalas serangan ke arah Gianni, beruntung ia berhasil selamat berkat zirah yang ia pakai. Melihat serangannya tak mempan, iblis itu pun sadar jika Gianni memakai pakaian roh elf. Setelah itu nampak Gianni merubah senjatanya menjadi busur bulan. Dan sesaat kemudian, di tengah tubuhnya yang hancur, iblis itu pun berkata jika benda yang dipakai Gianni adalah alat sihir elf dan malaikat, dan jika manusia tanpa mana menggunakannya, maka hal itu sama saja memperpendek hidup mereka. Meski cara itu dinilai sangat bodoh, namun Gianni tak peduli karena ia memiliki tekad mengalahkan para iblis. Bersamaan dengan itu, Gianni dikejutkan dengan serangan iblis yang menembus dinding atas. Beruntung Valin tiba tepat waktu dan menyelamatkan Gianni. Iblis itu yang masih belum kalah menanyakan apakah Valin ialah manusia yang bertarung dengan taring dan disebut Dragonar. Setelah Valin menjawab dengan kata mungkin, ia pun berkata kepada Gianni jika mereka kehabisan waktu dan semua tergantung pertarungan sang MC yang berada di lantai teratas. Di sisi lain, Vanessa pun beranggapan jika sang MC tampaknya akan terkejut saat mengetahui jika dirinya yang merupakan iblis terkuat ialah Sukubus. Ia juga dengan senang hati akan memanjakan sang MC selagi masih ada waktu. Mendengar hal itu, Kai pun langsung menolak dan merasa jika Vanessa ialah sosok manik perang. Mendengar hal itu, Vanessa pun tertawa dan merasa jika Kai ialah orang yang menarik. Awalnya ia berniat memakai kecantikannya demi menangkap manusia rendahan seperti Kai. Namun ia tak menyangka akan mendapatkan respon seperti ini. Singkat waktu, sang MC lalu menjelaskan jika dirinya berasal dari dunia di mana Vanessa telah dikalahkan. Mendengar jika ia tak percaya akan hal itu, Kai pun kembali menjelaskan jika dirinya ialah manusia yang datang dari dunia karena sebuah kesalahan. Dan dalam sejarah yang ia tahu, perang besar 5 ras sudah berakhir dan dimenangkan oleh ras manusia. Mendengar hal itu, Vanessa pun tertawa karena manusia yang memenangkan peperangan. Dan saat mendengar jika dirinya dikalahkan oleh Sid, entah mengapa ia merasa terkejut dan mengejek kata-kata mulai dari Sid, Rubana, pemegang kode, segel dan kelahiran kembali dunia. Mendengar hal itu, jelas saja Kai langsung menanyakan apa yang dimaksud Vanessa. Namun ia enggan untuk menjawab dan tak ingin membuang waktunya untuk merenung. Dan tak lama kemudian, ia pun akan menyerang sang MC dengan sihirnya. Melihat sang MC menahan serangannya, Vanessa pun merasa jika ia memiliki reaksi yang luar biasa. Serta senjata yang ia pakai tak hanya meniadakan sihir, tapi juga melepaskan serangan yang mirip dengan nafas Drake. Dan tak lama kemudian, Vanessa kembali menyerang dengan sihir api penyucian. Beruntungnya Kai berhasil menghindarinya. Melihat serangannya gagal, Vanessa pun berencana menggunakan mantra yang bisa memusnahkan ras apapun. Dan sesaat kemudian, setelah melancarkan serangan itu, Vanessa pun merasa jika tak ada cara menghindari serangan barusan, kecuali jika mereka ialah pahlawan dari 4 ras. Namun ia dibuat heran karena Kai berhasil selamat dari serangannya barusan. Kai pun merasa jika pedang Sid kembali menyelamatkan hidupnya. Mendengar Vanessa menanyakan pedang itu, tentu saja Kai enggan menjawabnya. Tak lama kemudian, Rene datang ke tempat itu untuk membantu Kai. Namun bersamaan dengan itu, entah mengapa Vanessa merasakan kehadiran seseorang. Dan secara tiba-tiba, ternyata sosok tersebut diketahui bernama Rasterizer. Rasterizer berkata jika ada gangguan tak terduga yang terdeteksi pada pahlawan iblis. Hal itu berkaitan dengan kata tabu yang disebut Sid. Setelah itu ia pun akan menghapus kode Vanessa yang seorang pahlawan dari dunia ini. Namun saat Vanessa mengeluarkan seluruh kemampuannya, ia pun berhasil lepas dari belenggu Rasterizer. Ia juga menduga jika Rasterizer hanyalah pesuruh Alfrea. Dan sesaat kemudian,
Meski terkena serangan dahsyat seperti itu, namun sayangnya Last Tracer masih hidup. Karena kerusakan tubuhnya berada di ambang batas, jadi robot itu pun memutuskan untuk mundur. Melihat kekuatan sejati dari Vanessa, Kai pun menanya kenapa benar ini melawan seseorang seperti itu. Namun entah mengapa Rini merasa ketakutan, dan juga beranggapan jika Vanessa yang pernah ia lawan, tak sekuat dan semenakutkan ini. Setelah itu Vanessa pun berencana menghabisi mereka berdua. Merasa jika dirinya tak akan bisa mengalahkannya, Rini pun langsung menahan Vanessa dengan sihir penjara bayangan dan meminta Kai untuk segera pergi dari tempat ini. Namun sayangnya pelindung rapuh seperti itu tak bisa menahan Vanessa. Dan di saat pahlawan iblis itu akan menyerang Rini, tentu saja Kai tak akan membiarkannya. Melihat hal itu, Vanessa pun mengubah targetnya dan menyerang Kai. Dan sesaat kemudian melihat Kai tak sadarkan diri sampai mengeluarkan darah, tentu saja membuat Rini sangat shock. Melihat keadaan Kai, Vanessa pun merasa jika ia telah mati. Ia juga bertanya apakah Rini akan membalaskan dendamnya atau lari ketakutan. Mendengar hal itu nampak Rini langsung bangkit dan mengeluarkan aura hitam. Hal itu pun membuat Vanessa terkejut karena lukanya perlahan mulai sembuh. Dengan penuh kebencian Rini berkata jika ia tak akan memaafkan Vanessa. Melihat wujud asli Rini dengan karakteristik lima rasnya, Vanessa pun merasa terkejut dan sesaat kemudian sayangnya meski Rini mengeluarkan seluruh kemampuannya, namun Vanessa berhasil menahan serangan itu dengan sangat mudah. Si pahlawan iblis juga beranggapan jika Rini bertarung dengan wujud ini sejak awal maka Kai tak akan mati di tangannya. Ia juga bertanya apakah Rini takut jika Kai melihat wujudnya yang seperti ini. Ia sepertinya takut jika Kai akan menyebutnya monster. Setelah cukup lama memprovokasi dirinya, Rini pun berkata jika perkataan Vanessa memang benar. Namun hal itu tak penting karena tak ada penyesalan yang bisa mengembalikan Kai. Dan setelah itu ia pun berencana mati bersama Vanessa. Melihat mantra yang digunakan Rini, Vanessa yang terkejut pun merasa jika ini adalah kutukan terlarang. Setelah darah keluar dari tubuh mereka berdua, Rini pun menjelaskan jika darah ini adalah tetesan air kehidupan. Meski Vanessa berusaha melawan, tetap saja darah itu akan terus menetes sampai ia mati. Dan tentu saja Rini akan mati bersamanya. Namun di saat Rini merasa jika pertarungan ini telah berakhir, entah mengapa mantra itu gagal. Dan ternyata mantra itu tetap menggunakan mana. Rini kalah karena saat ini ia berada di wilayah Vanessa. Terlebih lagi si pahlawan iblis itu telah melakukan pencegahan agar ras lain tak bisa menginvasi ke wilayahnya. Dan ternyata Vanessa telah menyiapkan kutukan jarak jauh yang menghalangi mana dari berbagai ras. Karena Rini memiliki sifat campuran dari berbagai ras, tentu saja ia menerima kutukan lebih banyak dari yang lain. Mendengar hal itu tentu saja membuat Rini merasa frustasi. Dengan meneteskan air mata, ia pun meminta maaf kepada sang MC. Namun saat Vanessa akan menghabisinya, hal ini pun terjadi. Melihat kehadiran Kai, tentu saja mereka berdua merasa terkejut. Sang MC merasa heran mengapa Rini meminta maaf kepadanya. Padahal jika ia tak bertarung maka dirinya pasti akan mati. Lagi pula dirinya tadi hanya pingsan. Vanessa pun merasa tak percaya karena Kai selamat dari mantra ledakannya. Dan ternyata Kai lagi-lagi selamat karena bantuan dari pedang Sith. Melihat Kai masih berniat menantangnya, Vanessa pun merasa kesal karena sang MC terlalu percaya diri. Ia juga merasa jika Kai lolos dari sihirnya untuk kedua kali hanya karena sebuah keberuntungan. Namun karena sebab itu, Kai merasa jika ia harus mengalahkan Vanessa entah bagaimanapun caranya. Lagi pula Rini mempertaruhkan nyawanya untuk melawannya. Karena hal itu, sang MC akan melakukan apapun untuk membalas usaha Rini. Mendengar hal itu, Vanessa pun semakin kesal karena semua omongan manusia soal menunjukkan kekuatan, potensi atau masa depan umat manusia hanyalah kebohongan semata. Ia juga mengungkapkan jika pahlawan dari ras yang lain telah merusak pemandangannya. Tapi meski begitu, mereka memiliki kekuatan mutlak yang dapat memimpin ras mereka. Dan karena hal itu ia mengakui jika mereka pantas disebut sebagai pahlawan. Berbeda dengan manusia yang tak mempunyai pahlawan di antara mereka. Vanessa juga beranggapan jika Kai ingin menjadi pahlawan bagi umat manusia. Mendengar hal itu Kai pun memberitahukan jika ia tak pernah ingin menjadi pahlawan bagi umat manusia. Namun karena Vanessa menginginkan pahlawan dari ras manusia, maka ia akan menunjukkannya. Sang MC akan menunjukkan esensi manusia kepada Vanessa. Karena di dunia ini manusia tak punya pahlawan, jadi saat ini Kai akan melawan Vanessa demi umat manusia. Setelah mendengar hal itu, nampak Vanessa menyerang mereka dengan meteor.
Beruntung sang MC berhasil menghancurkannya. Tak berhenti sampai di situ, Vanessa berencana menyerang mereka dengan sihir api. Namun sesaat kemudian Kai meminta Asran untuk mematikan skrinnya. Setelah tempat itu menjadi gelap gulita, nampak Vanessa sulit menemukan mereka. Namun meski begitu, ia masih bisa melihat pedang Sid yang bersinar. Namun saat ia menyerangnya, ternyata pedang itu dipegang oleh Rine. Dan sesaat kemudian, setelah melihat Vanessa kalah, Rene merasa jika ada yang aneh dengannya. Dan sesaat kemudian, entah mengapa Vanessa tiba-tiba mengingat peramal Sid, kelahiran kembali dunia, dan dunia akan ditimpa. Dan setelah itu Vanessa pun mengingat semuanya. Mendengar hal itu tentu saja Kai menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Vanessa lalu menjelaskan jika dunia akan diciptakan kembali. Sid menyebut fenomena ini sebagai kelahiran kembali dunia. Mendengar hal itu Kai pun beranggapan jika Sid mengetahui tentang hal ini. Vanessa kembali menjelaskan jika ada seseorang yang sengaja memicu kelahiran kembali dunia, dan Kai diminta menemukan orang itu yang merupakan salah satu dari 3 pahlawan selain Sid dan juga dirinya. Diketahui juga jika Sid telah meramalkan keanehan yang akan terjadi di dunia ini. Itu sebabnya Sid mempercayakan pedang itu kepadanya. Dan untuk mempersiapkan krisis yang akan terjadi, Vanessa pun menyembunyikan pedang itu. Dan pedang yang dimaksud tentu saja pedang yang dibawa Kai saat ini. Vanessa juga menjelaskan jika hanya pedang itu yang bisa memperbaiki perubahan dunia ini. Dan setelah mendengar penjelasan Vanessa, Kai pun bertanya-tanya mengapa Vanessa membantu Sid padahal mereka sedang bermusuhan dan pernah bertarung satu sama lain. Mendengar hal itu Vanessa lalu menjelaskan jika ada masa lalu yang belum Kai ketahui, dan hal itu tersembunyi di dunia asli Kai yang disebut kode terlarang. Vanessa juga berkata jika kode 0 ialah teknik yang sangat merepotkan, dan setelah dirinya dikalahkan, Vanessa pun mengerti apa esensi manusia yang ditunjukkan Kai. Dan sesaat kemudian, setelah sifatnya tiba-tiba berubah, Vanessa berkata jika lain kali ia akan menghadapi Kai dalam pertarungan besar sebagai sukubus, dan ia pasti akan membuat Kai menangis dengan cintanya yang luar biasa. Setelah itu Kai pun masih tak menyangka jika dirinya berhasil mengalahkan pahlawan dari ras iblis. Setelah itu Federasi Urza pun memberitahukan kepada semua negara manusia jika Gianne sang kesatria cahaya dan pasukannya berhasil merebut kembali ibu kota kerajaan Urza dan mengalahkan pahlawan iblis. Setelah itu Kai pun memberitahukan jika ada banyak hal yang harus mereka berdua selidiki. Awalnya Kai merasa jika mereka berdua lah yang terpengaruh oleh keabnormalan ini. Namun menurut Vanessa justru sebaliknya. Karena sebenarnya mereka berdua lah yang lolos dari keabnormalan itu. Rene pun berharap agar dunia kembali normal karena tempat ini agak menakutkan baginya. Tak lama kemudian nampak Gianne datang dan berterima kasih kepada mereka berdua atas nama pasukan perlawanan umat manusia. Singkat waktu, setelah Gianne akan menyerahkan pembangunan kota ke para eksekutif, ia pun berniat pergi meninggalkan kerajaan Urza dan berlayar ke tempat yang lain. Diketahui jika Federasi Umat Manusia telah dirampas dan dibagi menjadi 3, yaitu Federasi Law di timur, Federasi Yurun di selatan, dan Federasi Skulls di barat. Mereka dikuasai oleh ras dewa liar, ras roh, dan ras hewan buas fantom. Dan pada saat bersamaan ada pasukan perlawanan yang melawan mereka. Gianne pun berencana bergabung dengan pasukan di wilayah lain dan menjalankan operasi skala besar. Mereka telah menerima undangan untuk bergabung di perlawanan wilayah lain, dan berita tentang kalahnya pahlawan iblis dari Federasi Urza telah memicu pergerakan luas di seluruh dunia. Itu sebabnya Gianne pun meminta Kai untuk ikut dengannya. Karena Gianne yang memimpin rencana ini, jadi dia akan mengarahkan semua pasukannya agar bisa memakai kekuatan penuh sang MC. Dan untuk itu Gianne pun berencana akan menjadi komandan tertinggi. Singkat waktu, karena rencana Gianne sejalan dengan ambisinya untuk mengalahkan 3 pahlawan lainnya, jadi Kai pun menerima permintaan Gianne dan akan membantunya. Dan sang MC mengajak mereka mengakhiri perang besar bersama. Setelah mereka bersalaman, nampak Rine juga akan ikut membantu karena ia ingin bersama Kai. Setelah itu nampak Gianne berpidato di depan pasukannya. Dari kejauhan Kai memberitahukan kepada Rine jika ia akan mengakhiri perang besar. Jika Sid ada di dunia ini, maka dirinya yang akan bertanggung jawab. Lalu dirinya akan menemukan pelaku di balik kelahiran kembali dunia dan merebut kembali dunia yang benar. Namun saat Kai mengatakan hal itu, entah mengapa Rine melihat sosok lain di wajahnya. Dan sesaat kemudian, nah itu dia alur cerita episode ketiga dan keempat dari anime Nazeboku no Sekai. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.